Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8 dengan tema melimpah dalam kasih karunia. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tahun ini kita sedang berbicara bagaimana kita mengalami multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa, dan juga ucapan syukur. Kita percaya ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bicara mengenai kasih karunia, hidup di dalam kasih karunia adalah ciri-ciri utama dari orang percaya. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak di dalam Kristus, bahwa mereka hidup berdasarkan kekuatan, berdasarkan aturan-aturan yang diberikan oleh agama ataupun moral, tetapi kita hidup dalam kasih karunia Allah. Dan seharusnya orang-orang yang hidup dalam kasih karunia memiliki standar yang lebih tinggi, karena kasih karunia itu berasal dari Allah sendiri, dan Dia memberikan kita begitu melimpah. Allah memberikan kepada kita sangat melimpah, sehingga tidak mungkin kita berkekurangan pada saat kita hidup di dalamnya. Kita akan terus mengalami kelimpahan. Kita akan terus mengalami kecukupan di dalam segala sesuatu, karena Allah memberikan kepada kita secara melimpah-limpah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 tadi, bahwa dikatakan supaya kamu, tujuan diberikan kasih karunia adalah supaya kamu senantiasa berkecukupan. Ini tidak dimaksud untuk hanya berhenti sampai di situ, tidak hanya dimaksud untuk berhenti sampai diri sendiri, tetapi ada sesuatu yang lebih lagi. Makanya dikatakan malah berkelebihan. Inilah kehendak Tuhan bagi kita di dalam kasih karunia-Nya. Bukan hanya berhenti kepada diri, bukan hanya cukup kepada diri, tetapi mengalir keluar bagi banyak orang. Banyak orang salah berpikir bahwa kalau dia pikir ya semua karena kasih karunia Tuhan, dia pikir adalah bagaimana saya bisa survive, bagaimana saya bisa bertahan, bagaimana saya bisa iman saya bisa tetap eksis. Namun demikian, Tuhan bermaksud kepada kita supaya kita berkelebihan, supaya kita memiliki sesuatu yang melimpah keluar, dan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Inilah kenapa kita bicara mengenai multiplikasi. Multiplikasi tidak mungkin terjadi dengan kekuatan kita, tetapi multiplikasi sangat mungkin terjadi waktu kasih karunia Allah menguasai kehidupan kita. Waktu kasih karunia Allah bekerja di dalam kita, maka Dia akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia akan terus bergerak di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita sudah merasa kehabisan dari dalam sumber kita sendiri, maka kasih karunia Allah akan terus melimpahkan bagi kita, sehingga kita tidak akan kehabisan untuk terus hidup melakukan kebajikan di dalam kehidupan kita. Rasanya sudah tidak cukup, rasanya sudah tidak memadai, tapi waktu kita bergantung pada kasih karunia Allah, maka Dia akan melimpahkan lagi. Sehingga bicara kasih karunia ini sebenarnya bicara sesuatu yang tidak terbatas. Kita akhirnya memiliki satu kekuatan, memiliki satu kemampuan yang tidak terbatas dan terus menerus bekerja. Bukan kita, tetapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kita. Dengan prinsip kebenaran ini, maka tidak akan ada orang, tidak akan ada dari antara kita sebagai anak Tuhan yang merasa takut untuk menabur suatu kebaikan di dalam hidup kita. Banyak orang berpikir, wah, kalau saya menabur kebaikan, kalau saya memberi, kalau saya melakukan pelayanan, maka saya akan kehabisan. Bagaimana dengan diri saya sendiri? Tetapi waktu kita mengerti kebenaran kasih karunia ini, maka kita akan terus menerus menabur dan melakukan kebajikan bagi kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa dampak dari semuanya ini akan besar, bahkan berlipat ganda. Ini adalah sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lagi masuk dalam pengalaman multiplikasi yang luar biasa, mari kita mengalami kasih karunia dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Biarlah Kristus sendiri yang menjadi sumber daripada kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita. Maka kita melimpah, maka kita berkelimpahan di dalam berbagai hal di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.